Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandaria Asmara dengan NIM 1806111636691, mata kuliah Outbound F4. Di sini saya akan menjelaskan 5 permainan outbound yang saya rancang sendiri, yaitu sebelum menjelaskan permainan outbound yang saya rancang, saya akan menjelaskan apa itu outbound. Istilah outbound berasal dari kata outward bound. Outbound adalah sebuah ide pendidikan inovatif yang dikreasikan oleh Kurt Hahn. Istilah outbound berasal dari kata outward bound. Outbound adalah sebuah ide pendidikan inovatif yang dikreasikan oleh Kurt Hahn. Tujuan utama kegiatan outbound ini di samping untuk mengisi waktu liburan, outbound juga bermanfaat sebagai sarana yang dapat meningkatkan kebersamaan dan kekompakan tim atau team building. Di Indonesia sendiri, kegiatan outbound ini pun telah dijadikan sebagai kegiatan yang rutin untuk dilakukan di beberapa instansi pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, dan lembaga lainnya. Outbound sepertinya sudah menjadi kegiatan yang favorit. Fakta ini dapat dikatakan luar biasa karena begitu banyak metode pendidikan yang muncul dan tenggelam selama periode ini. Dalam permainan outbound sendiri mempunyai target masing-masing, yaitu dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Karena dalam setiap permainan outbound memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, maka dari itu dalam permainan outbound harus dikhususkan untuk jenjang apa yang tepat dalam suatu permainan. Permainan outbound pertama yang saya rancang adalah sambung gelas. Jadi dalam permainan ini, target permainan adalah siswa SD. Karena dalam permainan ini sangat mudah dipahami, permainan ini bisa dilakukan 5-10 pemain setiap kelompok dengan syarat setiap kelompok harus memiliki jumlah yang sama agar permainan menjadi adil. Kemudian alat dan bahan permainan yaitu ini yang saya tuliskan, yaitu gelas plastik, ember, dan air. Cara bermainnya juga cukup mudah. Setiap kelompok membentuk satu banjar dengan jarak 5 meter. Bisa saya gambarkan sebentar. Jadi setiap kelompok itu baris berbanjar atau bersab, satu sab atau satu banjar. Ini contoh untuk 5 siswa ya. 5 anggota tiap kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu memiliki jarak 5 meter. Nah, ini jaraknya 5 meter, 5 meter. Kemudian untuk baris pertama akan diberikan gelas yang berisi air dan kemudian digigit oleh baris pertama ini dan dioper ke baris kedua dan seterusnya. Kemudian yang mendapatkan gelas dioper ke siswa ya. Kemudian untuk siswa yang ada pada baris akhir menaruh air ke ember. Jadi nanti di sini disediakan ember untuk apa ya, menampung air yang untuk kelompok ini. Jadi setiap kelompok nanti ada embernya masing-masing yang kemudian akan dinilai berapa volume terbanyak dari ini. Setelah menaruh ke ember, baris pertama diberi gelas yang berisi air lagi. Jadi setelah baris akhir ini sudah selesai menaruh airnya di ember ini, maka baris pertama sama oleh panitia akan diberikan gelas yang berisi air lagi dan kemudian dioper-oper lagi. Kelompok yang embernya berisi paling banyak hingga waktunya habis adalah pemenangnya. Jadi nanti ini adalah ada apa ya? Akan diukur berapa volume air dalam ember ini. Siapa yang paling banyak dialah menangnya. Peraturan dalam permainan sambung gelas ini pertama adalah setiap anggota kelompok tidak boleh menggunakan tangan untuk menahan gelas. Jadi kita hanya menggunakan gigi untuk bermain permainan ini. Dan yang kedua, bila gigitan gelas terlepas sehingga gelas jatuh, maka gelas diberikan mulai baris pertama lagi. Jadi kalau kita semisal gigitan kita lepas dan jatuh, maka permainan akan dimulai lagi untuk kelompok itu. Jadi dimulai dari baris pertama lagi. Kemudian anggota kelompok tidak boleh mengganggu kelompok lain. Manfaat dalam permainan ini adalah ada beberapa manfaat selain manfaat dari segi fisik. Dalam permainan ini juga bermanfaat dalam segi kerjasama dan kekompakan. Hal ini sangat penting
apalagi bila dilakukan pada siswa jenjang SD untuk mengenalkan nilai dari kerjasama dan rasa saling percaya pada tim. Kemudian permainan yang kedua adalah tiup bola pingpong. Dalam permainan ini targetnya bisa dari jenjang SMP atau sampai perguruan tinggi. Permainan ini cukup mudah dimainkan. Permainan ini dimainkan secara individu yang bisa dimainkan beberapa pemain untuk saling bersaing. Jadi permainan ini permainan individu, bukan permainan kelompok. Alat dan bahan untuk permainan ini yaitu gelas plastik, bola pingpong, dan air. Jadi cara bermainnya juga cukup simpel. Di dalam permainan ini gelas yang berisi air penuh ditaruh di alas yang rata dan berbaris rapat sebanyak 20 baris. Sebenarnya tidak ada aturannya, tapi 20 baris itu sudah cukup. Jadi nanti ada gelas yang berjejer rapat dan berisi air, harus rapat karena ini untuk jalannya bola. Nah, ini contoh saja ya. Jadi nanti akan diberi bola pingpong di sini, di atasnya air ini, kan ini gelas. Nah, nanti bola pingpongnya itu berada di atas gelas karena gelasnya berisi air, jadi bola pingpongnya itu bisa mengapung lah. Tugas dari permainan ini adalah meniup bola hingga ke gelas paling akhir. Siapa yang cepat, ya dia yang memenangkannya. Kemudian peraturannya setiap pemain tidak boleh menggunakan tangan untuk memindahkan bolanya. Nah, kita hanya bisa meniupnya. Pemain hanya boleh memindahkan bola dengan cara ditiup. Jika bola terjatuh, maka kembali pada baris pertama lagi. Jika bola ini terjatuh ke bawah, maka permainan akan dimulai lagi dari gelas paling awal lagi. Setiap pemain tidak boleh mengganggu pemain lain. Pemain yang dapat mengantarkan bola sampai ke baris gelas paling akhir adalah pemenangnya. Manfaat dalam permainan ini adalah untuk ice breaking atau untuk menghilangkan penat dalam pikiran, untuk menghindari stres dari pekerjaan atau pelajaran yang mengandalkan pikiran kita. Kemudian permainan yang ketiga adalah kaki tangan terikat. Dalam permainan ini bersifat kelompok, bisa dimainkan dengan 2 orang atau lebih. Dalam permainan ini salah satu kaki dan tangan terikat dengan rekan sekelompok, kemudian berlomba cepat-cepatan pada lintasan yang sudah disediakan. Alat dan bahannya cukup menggunakan tali, jadi akan saya beri contoh bagaimana terikat, maksudnya terikat. Ini misalkan kita tiap kelompok itu ada 2 orang aja. Mohon maaf gambaran saya jelek. Nah, kok jelek nanti. Jadi nanti setiap kelompok itu tangan dan kakinya terikat. Nah, ini contohnya. Tangan kirinya anggota ini dan tangan kanannya anggota ini terikat dan kakinya juga. Ini akan terikat. Jadi nanti jalan dalam posisi seperti ini. Mereka saling terikat. Jadi menggunakan satu kaki untuk anggota ini, satu kaki untuk anggota ini. Nah, lalu bagaimana permainannya berlanjut? Jadi permainannya nanti ada lintasan yang tentunya sudah diberi rintangan-rintangan oleh panitia. Nah, ini garis startnya. Nanti di sini pasti ada rintangan. Rintangannya berupa tali-tali yang telah disusun seperti batik kayak gini, sehingga kita kayak lompat tali gitu. Nanti melewati gini. Nanti juga ada halang rintang, mana kita harus menunduk, meloncat di sini. Kemudian di sini ada seperti sungai, di mana kita hanya bisa melewati jalan yang kecil. Ini bisa berupa balok kayu. Jadi kalau jatuh dari sini ya basah. Nah, ini garis finishnya. Cara bermainnya yaitu setiap kelompok diikat kaki dan tangannya seperti ada yang digambar. Setelah itu menunggu aba-aba ya dari panitia, maka balapan akan dimulai. Setiap kelompok melewati rintangan yang sudah disediakan pada lintasan ya seperti ini.
Pemenang akan terlihat bila ada yang melintasi garis finish paling awal. Peraturan untuk permainan ini adalah permainan dimulai bila panitia memberi aba-baya. Apabila ada yang mendahului, maka permainan akan diulang atau start lagi. Kemudian yang kedua, setiap kelompok atau regu diikat kaki dan tangan. Bila ikatan terlepas, maka ikatan harus diikat kembali sebelum lanjut perjalanan menuju finish. Jadi kalau ikatan kita terlepas, kita harus berhenti di tempat dan harus mengikat ikatan itu kembali. Setelah ikatan itu kembali, ya kita boleh melanjutkan perjalanan. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok harus melewati lintasan yang sudah disediakan. Kemudian jadi setiap kelompok ini harus melewati lintasan yang sudah disediakan. Jadi rintangan-rintangan yang ada itu tidak boleh dilewati. Kita tidak boleh, istilahnya kalau bahasa Jawa itu menerabas, itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, setiap kelompok tidak boleh mengganggu kelompok lain. Yang kelima, kelompok yang sampai garis finish paling awal adalah pemenangnya. Manfaat dalam permainan ini adalah untuk melatih kekompakan antara anggota dan rasa saling percaya, dan juga untuk melatih kemampuan fisik. Kemudian permainan yang keempat adalah tahan ember. Dalam permainan ini dapat dimainkan oleh jenjang SMA sampai perguruan tinggi, karena dalam permainan ini cukup sulit dan memerlukan kekompakan kelompok yang cukup tinggi. Alat dan bahan untuk mempermainkan ini adalah kita perlu menggunakan tongkat, ember, dan air. Cara bermainnya, dalam permainan ini cukup susah, akan saya gambarkan. Jadi seumpama kelompoknya memiliki 10 anggota. Nah, ini seumpamanya kumpulan anggota, ya kayak gini. Lalu mereka menahan ember, ini ember, dengan tongkat mereka. Nah, ini nanti setiap anggota akan membawa tongkat. Jadi akan ditahan oleh anggota-anggota ini. Dan tidak boleh jatuh karena di atas di dalam ember ini ada air yang harus diantar ke penampungan air. Nah, siapa yang volumenya paling banyak sampai waktu habis, maka dialah pemenangnya. Nah, di sini terlihat cara bermainnya. Permainan ini bisa dilakukan oleh beberapa kelompok, di mana di setiap kelompok memiliki 10 atau lebih anggota. Ini contoh untuk 10 kelompok ya. Setiap kelompok harus memiliki jumlah anggota yang sama. Kemudian permainan dilakukan dengan cara mengisi air dalam ember, kemudian digiring menggunakan tongkat pada masing-masing anggota kelompok. Jadi sebenarnya cara membawa embernya tidak harus seperti ini, bisa terserah, pokoknya ember itu berdiri di atas tongkat-tongkat dari anggota-anggota. Setiap kelompok mengarahkan ember berisi air ke tempat ember kosong yang sudah disediakan setiap kelompok. Ember yang terisi paling banyak sampai waktu habis adalah pemenangnya. Jadi seperti ini konsepnya. Kemudian peraturan untuk permainan ini adalah permainan akan dimulai bila sudah ada aba-baya dari panitia. Kemudian peserta hanya boleh mengantar ember menggunakan tongkat. Peletakan ember di start dan juga finish adalah tugas dari panitia. Jadi nanti bila digambar ini, nanti kan ini untuk memulai permainan, jadi nanti panitia akan menaruh ember ini di atasnya. Enggak dari bawah, dari kelompok sendiri, jadi dipasin dulu. Kemudian bila ember tumpah di tengah-tengah perjalanan, maka ember diisi air lagi di garis start. Jadi kita harus mengulang lagi. Kemudian setiap kelompok tidak boleh mengganggu kelompok lain. Kelompok akan dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh volume air paling banyak hingga waktu habis. Manfaat untuk permainan ini tentunya untuk melatih kekompakan pada setiap anggota pada kelompoknya. Unsur kepemimpinan akan ada dalam permainan ini, guna sebagai pengatur kekompakan tim. Jadi bila tidak ada pemimpin dalam permainan ini akan cukup sulit untuk memainkannya, karena kita butuh satu arahan dan itu berguna untuk mengompakkan tim. Kemudian permainan yang terakhir adalah mencari peta. Dalam permainan ini dapat dimainkan pada jenjang perguruan tinggi, karena dalam permainan ini dilakukan pada alam luar atau hutan, karena
Dalam permainan ini bisa dilakukan oleh para orang yang sudah dewasa untuk meminimalisir resiko pada pemain. Sebelum permainan ini dimulai, panitia sudah menyebar pita di suatu tempat. Ada dua jenis pita yang disebar, yaitu pita asli dan pita palsu. Peserta diharuskan untuk mencari pita yang asli. A dan B untuk permainan ini adalah pita dan cara bermainnya. Dalam permainan ini dibagi menjadi kelompok, di mana di setiap kelompok bisa beranggotakan 2 atau lebih anggota. Jadi akan saya gambarkan bagaimana cara bermain permainan. Bentar. Jadi cara permainan ini adalah di sini akan saya gambarkan area permainannya. Nah, ini contohnya saja. Jadi nanti panitia menyebar pita-pita di berbagai tempat. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, mungkin di sini, di sini. Dan pita yang disebar itu adalah pita yang asli dan pita yang palsu. Di mana pita yang asli adalah berfungsi untuk sebagai nilai dari suatu kelompok itu. Jadi siapa yang mengumpulkan pita asli paling banyak dialah pemenangnya. Tapi pita palsu itu juga penting untuk karena di dalamnya ada kode-kode untuk menemukan pita asli. Jadi akan ada arahan dari pita palsu di mana letak dari pita asli tersebut. Kemudian para kelompok bertugas mencari pita-pita yang sudah disebar oleh panitia sampai waktu habis. Permainan bisa dimainkan ketika panitia memberi aba-aba permainan dimulai. Untuk meminimalisir risiko terlalu jauh pencarian pitanya, nanti di sini ada tanda di mana batas area tersebut. Nanti kita tidak boleh melatih area tersebut. Di sini ada tanda-tanda agar areanya tidak terlalu luas, karena ya memang di luar area tidak ada pita. Dia diberi tanda X gitu. Peraturan dalam permainan ini dilarang melatih batas-batas tempat pencarian yang sudah diberi tanda oleh panitia ya, seperti tanda X yang saya gambarkan tadi. Kemudian para pemain dilarang berebut pita ketika sama-sama menemukan. Jadi kalau ada yang sudah memegang pita, itu tidak boleh direbut oleh kelompok lain. Kemudian dilarang bermain curang dalam bentuk apapun. Pita yang dihitung hanyalah pita yang asli. Kelompok yang mendapat pita asli paling banyak ketika waktu sudah habis adalah pemenangnya. Manfaat dalam permainan ini adalah kekompakan tim dan untuk melatih kejelian. Selain itu, dalam permainan ini juga bermanfaat untuk mengolah otak karena dalam setiap pita akan ada kode-kode untuk mendapatkan pita-pita yang lain. Baik, itu tadi adalah 5 permainan outbound yang telah saya susun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan bila ada salah, saya mohon maaf. Saya Fernand dari Asmara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.